When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring when the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. All about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus.
music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. All about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus.
music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Ibadah kita, saya mengundang kita akan bangkit berdiri semua, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau hari ini, minggu ini, kembali kami boleh datang untuk menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Kami ingin bersyukur untuk segala kebaikan yang boleh kami alami, yang telah Tuhan berikan untuk kami. Bawa kami Tuhan saat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dengan hati dan jiwa kami, bahkan dengan mulut kami. Bawa kami Tuhan dalam satu ketenangan untuk kami dapat menikmati akan isi hati Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi kami. Bapak Ibu Pendeta Pratama, Dr. Lydia, pengurapan Allah boleh ada ke atasnya. Dan kami Tuhan saat ini akan memulai memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh ada dalam roh pujian kami, roh pengagungan kami untuk kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa saat ini, dan kami ingin nyatakan melalui ibadah ini, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami saat ini. Kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing, biarlah berkat yang sama akan sampai ke atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh beribadah.
Mari sejenak bersaat teduh, bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Nya yang begitu besar. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar. Oh, terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah Tuhan. Kami bersyukur buat salib-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat anak-Mu yang tunggal Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu buat setiap kami. Saat ini pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau terus perkatakan pujian hanya untuk darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, amin. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Wow, saya boleh melihat kekasih Tuhan di sini, boleh melambaikan tangannya. Amin. Boleh lihat kanan kirinya Bapak Ibu Saudara, lambaikan tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Oh, karena besar kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan pujian ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekal kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan Yesus. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, besarlah namanya, kekal kuasa. Aman berlindung Bapak Ibu Saudara. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita.
Bapak Ibu Saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Seindah pelangi, seterang mentari, kasih Allah kita yang rela mati di kayu salib dan hari ini dia bangkit Bapak Ibu Saudara. Buat setiap kita di tempat ini. Indahnya pelangi, amin. Secerahnya mentari, namun kau yang menerima. Yes,
suaranya. Allah bangkit. Boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Kita berperang. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit dan soraklah. Musuh dikalahkan. Oh Tuhan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Orang sangat terbaik. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Allah yang dahsyat, Dia Yesus Kristus, Dia Tuhan kita, Dia Allah yang terus setia, bahkan rela memberikan dirinya. Ya Yesus, hari ini kami memandang kemuliaan-Mu, Engkau yang bangkit dan menang Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha-Mu. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Yesus, kami sujud Tuhan, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan.
penebusan-Mu Tuhan Yesus. Oh, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Biar menyenangkan hatimu, biar membukakan pintu-pintu surga Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya saat ini kami bersyukur kami hadir di tempat ini dan bukan di tempat yang lain. Karena kami percaya Engkau Tuhan, Engkau yang mau Tuhan memberikan kami perkara yang besar Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus menyaksikan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan sesuatu yang besar Engkau kerjakan di tempat ini. Kesembuhan Tuhan Yesus, pemulihan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Roh-Mu Tuhan Yesus yang bekerja di tempat ini. Sama-sama katakan Bapak Ibu Saudara bersama dengan iman, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah, selamat kita beribadah menyambut kemenangan Tuhan. Kristus Yesus yang kita percayai, yang kita sembah sudah bangkit. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita sudah bangkit? Amin. Ya, jangan ada yang ragu akan kebangkitan Kristus. Tuhan sudah menang atas maut, menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan. Di hari raya Paskah ini, biarlah kebangkitan Kristus boleh membaharui hati-hati kita semua. Ya, kalau selama beberapa tahun dalam masa pandemi, hati kita mungkin diliputi banyak masalah, banyak ketakutan, kekhawatiran, ya, kebimbangan yang membuat hati kita tidak tenang. Ya, tetapi biarlah melalui kebangkitan Kristus, perayaan Paskah pagi hari ini boleh membaharui hati-hati kita. Ya. Mari kita lihat apa respon dari murid-murid Tuhan ketika Yesus bangkit. Ya, slide selanjutnya. Ya. Kita baca Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Ayat 1 sampai ayat 12. Ini berita tentang kebangkitan Yesus ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kami mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu.
Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Ini peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Ketika wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus dan bertemu dengan malaikat, malaikat mengatakan, kamu mencari dia yang hidup. Dia tidak ada di sini, Yesus sudah bangkit. Dan malaikat mengatakan, kabarkan, ceritakan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Memang ketika Jumat Agung yang lalu kita memperingati bagaimana Yesus mati di kayu salib. Tetapi pada hari Paskah, pada hari yang ketiga, dia sudah bangkit. Dan ketika wanita-wanita ini memberitakan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa yang mereka terima? Respon apa dari murid-murid? Mereka mengatakan, itu hanya omong kosong. Mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa yang telah menang dari maut. Ya, mereka tidak percaya. Ya. Ayat selanjutnya, coba slide selanjutnya. Di dalam Markus 16 pun ayat 11. Bapak Ibu bisa baca, mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Mereka masih menganggap Tuhan yang disalib dia tetap menjadi mayat. Ya. Mereka lupa akan apa yang Tuhan pernah katakan. Ya, malaikat tadi mengatakan, ingat apa yang Yesus katakan bahwa dia 3 hari setelah mati dia akan bangkit. Ya. Tetapi murid-murid pada waktu itu masih tetap tidak percaya. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian saat sekarang ini? Setelah dalam 2 tahun ke belakang kita mungkin tidak bisa merayakan hari Paskah secara bersama-sama di dalam gereja karena masa pandemi. Percayakah saudara? Tetap percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus bangkit? Ya, itu berkenaan dengan hati. Murid-murid pada waktu dulu, menyaksikan kematian Yesus, hati mereka sangat terpukul. Hati mereka sangat sedih karena Tuhan yang dia harapkan menjadi Tuhan yang berkuasa menjadi pemimpin. Dia harus mati secara mengenaskan di kayu salib. Bukan karena dosa Yesus, bukan karena kesalahan Yesus atau kejahatan yang Yesus perbuat, tetapi Yesus mati untuk dosa saudara dan saya. Dia rela disiksa, dia rela menderita untuk kemenangan kita. Ya, bersyukur Tuhan menyelesaikan semuanya sampai di kayu salib. Dan ketika dia bangkit, bagaimana respon kita juga sebagai anak-anak Tuhan? Apakah seperti murid-murid pada waktu itu? Karena hati kita masih sedih, hati kita masih bimbang, hati kita masih kecewa, hati kita masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Tuhan, guru kita, raja di atas segala raja, harus mati di kayu salib. Ya. Bahkan dalam Yohanes pasal 20, ya slide selanjutnya. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 25. Yohanes pasal 20 ayat 24 dan 25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Thomas, yang ketika diberitakan sama teman-temannya, 10 murid sudah bertemu dengan Tuhan. Ya, mereka percaya bahwa Yesusnya sudah bangkit. Tetapi Thomas tidak percaya. Thomas mengatakan, sebelum saya melihat bekas paku dan mencucukkan jariku, sekali-kali aku tidak percaya. Ya, respon murid-murid pada waktu dulu, pada waktu kebangkitan Yesus, sungguh sangat menyedihkan. Ya,
sungguh sangat membuat Tuhan sedih. Kenapa mereka tidak percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang sudah bangkit. Ya. Apa yang menyebabkan mereka jadi tidak percaya? Karena hati mereka masih diliputi kekecewaan. Hati mereka penuh dengan keputusasaan karena melihat Tuhannya tersiksa di kayu salib dan mati di kayu salib. Ya. Nah, sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada murid-murid pada waktu itu dan saat ini juga kepada kita semua. Ya, di dalam Markus, selanjutnya Markus 16 ayat 14. Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Yesus menghampiri murid-muridnya. Dia mencela, ya, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak percaya akan berita kebangkitan itu? Ya. Tuhan mencela juga kedegilan. Degil adalah kekerasan, keras kepala. Orang yang gak mau dengar nasihat orang yang gak mau dengar perintah orang atau omongan orang. Ya. Tuhan mencela murid-murid pada waktu itu. Karena hatinya sepertinya tertutup. Hatinya murid-murid pada waktu itu dipenuhi dengan kekacauan sehingga dia tidak bisa menerima berita apapun juga. Sekalipun berita yang diterima adalah berita sukacita. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Ya. Bagaimana keadaan kita? Apakah dengan masa pandemi ini membuat kita jadi hati kita tertutup untuk Tuhan? Hati kita tertutup untuk berita-berita sukacita. Apakah dengan keadaan kita, masalah yang mungkin masih kita harus hadapi saat sekarang ini, hati kita tetap belum bisa menerima kenyataan Yesus sudah mati dan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 20 ayat ke-29, ini peristiwa yang kepada Thomas. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita mungkin tidak pernah melihat secara fisik, secara kasat mata ketika Yesus disalib. Kita hanya melihat visualisasi dari video dan sebagainya. Ya, kita hanya percaya kepada firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah menjalani jalan salib sampai di Golgota dan sampai dikuburkan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan berbahagia orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini percaya Yesus kita sudah bangkit. Amin. Ya. Tinggal bagaimana hati kita. Kenapa hati murid-murid pada waktu itu seolah-olah jadi tidak percaya kepada pemberitaan kebangkitan Yesus? Ya, karena hatinya yang belum dipulihkan. Kiranya kebangkitan Yesus ini memulihkan hati kita semua. Hati-hati yang penuh dengan kekecewaan, hati-hati yang penuh dengan kemarahan, hati-hati yang mungkin penuh dengan kekesalan, penuh kebimbangan. Kiranya Tuhan yang memulihkan hati kita. Ya. Dalam Yehezkiel 36 ayat ke-26, Yehezkiel 36 ayat ke-26, satu ayat yang mengingatkan kepada kita, Tuhan akan memberikan hati yang baru. Ya. Yehezkiel 36 ayat ke-26, kamu akan kuberi hati yang baru dari roh yang baru di dalam batinmu, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau saat ini mungkin kita masih mengeraskan hati kita, kita masih belum bisa menerima kenyataan kehidupan kita yang penuh dengan masalah, mintalah kepada Tuhan untuk melembutkan hati kita, untuk membaharui hati kita, sehingga kita memiliki hati-hati yang taat kepada Tuhan, hati-hati yang selalu mau patuh, mau taat kepada perintah Tuhan. Ya, karena hati adalah sumber kehidupan kita. Ya, dalam Amsal pasal 4 ayat ke-23, hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita yang saat ini dilihat oleh orang bersumber dari hati kita.
Apakah hati kita senang? Apakah hati kita susah? Apakah hati kita berduka? Apakah hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan? Akan terpancar dari kehidupan kita. Ya, jadi apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran, itulah yang keluar dari mulut kita. Itulah yang keluar dari tindak tanduk kita. Ya, biarlah kebangkitan Kristus boleh membaharui hati kita semua. Bapak Ibu, memang tidak mudah ya untuk melembutkan hati. Ya. Seringkali manusia berdalih, ya sudah begini, saya mau begini, nggak bisa berubah. Ya, hanya satu yang tidak bisa berubah, yaitu Tuhan kita. Ya, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup melembutkan hati kita semua. Tuhan sanggup menolong kita semua, membuka hati-hati yang tidak taat menjadi hati yang taat. Ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mengingatkan bahwa Tuhan sendiri yang akan membaharui hati kita. Ya, kalau kita di antara kita mungkin, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, mungkin sulit buat kita untuk berubah. Tapi ini firman Tuhan. Firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua siang hari ini di hari kebangkitannya. Tuhan ingin kita semua memiliki hati-hati yang baru untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan kita dengan kasih-Nya rela mati berkorban buat kita. Siapa sih kita? Siapakah manusia? Manusia ini hanya debu, ya, yang tidak ada artinya, yang ditiup sedikit juga langsung menghilang, ya. Tapi kenapa Tuhan mau rela mati buat kita semua? Karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya, karena anugerah-Nya yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Sebab itu jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, kita tinggikan, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia, karena Dia telah berkorban buat saudara dan saya. Ya, supaya kita memiliki hati yang lembut, hati yang taat. Mari kita perkatakan firman Tuhan, perkatakan dengan iman setiap firman Tuhan. Ya, slide selanjutnya, lakukanlah ini. Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian kepada-Nya. Mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mulut kita mulai mengaku, menyanyikan pujian yang mengagungkan Tuhan. Menyatakan bahwa Tuhan telah mati buat kita. Dan dengan hati kita tetap percaya. Apapun keberadaan hidup kita, hati kita tetap percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit buat kita. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bekali isilah kehidupan kita dengan firman-Nya. Dengan firman Tuhan itu yang akan menguatkan iman kita. Ya, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11, ya, selanjutnya Mazmur 119 ayat yang ke-11, ayat yang tidak asing lagi buat kita. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Janji-Mu ini adalah berada dalam firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh diisi, boleh menyimpan firman Tuhan. Dan tidak hanya disimpan, tapi direnungkan dan dilakukan. Ya, sehingga firman Tuhan itu yang akan mengubahkan kita. Ya, karena firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan iman buat kita semua. Ketika kita menghadapi keadaan di dalam dunia ini, kalau kita tidak beriman kepada Tuhan, kita semua pasti akan jatuh. Ya, karena kejahatan, karena keadaan dunia yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah, yang membuat kita bisa binasa, membuat kita bisa jatuh. Sebab itu kita perlu firman Tuhan. Kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu iman kita untuk dikuatkan. Dan kalau kita tahu iman tumbuhnya dari firman Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, melalui mimbar ini saya ajak saudara semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, rajinlah membaca firman. Karena dengan kita membaca firman, iman kita dikuatkan, hati kita dibaharui, sehingga kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ya, karena Tuhan mengenal hati kita. Dan biarlah dalam kehidupan kita hari demi hari, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, selidiki hati kita. Selidiki hatiku,
apakah aku jalannya tidak benar di hadapan Tuhan. Mazmur 139 ayat yang ke-23. Ya. Mazmur 139 ayat ke-23 biarlah merupakan doa permohonan kita semua. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Biarlah ini merupakan doa kita siang hari ini di hari kebangkitannya. Biar Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah kita sudah memiliki hati yang baru, hati yang taat kepada Tuhan, atau masih kita menyimpan hati-hati yang keras, yang tidak mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kebangkitan Kristus yang kita peringati pada siang hari ini, pada hari ini, hari kemenangan Yesus, kita mau merubah, membaharui hati-hati kita. Ya, datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Apa yang menjadi kekesalan dalam hati kita, apa yang menjadi beban dalam hati kita, mari kita bawa di bawah kakinya dan kita percaya Tuhan akan menolong kita. Kalau Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizatnya pada waktu yang dulu, Tuhan yang sama juga sanggup melakukan mujizatnya buat kita semua. Asalkan kita mau buka hati, buka kehidupan kita, dan biarlah Tuhan yang bekerja dalam hati kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita dan boleh membaharui hati kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, sebagai pesan kita untuk kita bawa pulang, jangan meragukan akan kebangkitan Kristus dari kematian. Percayalah walau kita tidak melihat, karena firman Tuhan adalah benar dan amin. Mintalah Tuhan membaharui hati, karena hati adalah sumber kehidupan. Isi hati kita dengan firman-Nya, sehingga kita bisa percaya dan mengaku bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Selamat Paskah, selamat kita merayakan hari kebangkitan Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari kita nyanyikan pujian ini deh. Sama-sama saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Sebab Dia Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Sekali lagi katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Amin Tuhan. ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia datanglah kepadanya. Dia yang telah hidup, Dia yang telah bangkit. Dia akan membaharui hati kita. Sebab Dia hidup, Nyanyikan dengan yakin bahwa sebab Dia hidup, kita tidak takut, kita tidak gentar menghadapi apapun juga. Amin. Amin Tuhan, Engkau pegang kehidupan kami, pegang hari esok kami. Amin Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan sebelum kita masuk dalam doa. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Amin Tuhan. Kami percaya Engkau sudah bangkit
menjadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia. Katakan sekali lagi, hidup kita menjadi berarti sebab dia hidup. Bapa kami dalam surga, terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau telah beritakan buat kami. Sebab Engkau hidup, kami berarti di hadapan-Mu. Sebab kebangkitan-Mu membaharui hati-hati kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami mengeraskan hati kami, seringkali kami menolak, seringkali kami tidak mengakui bahwa Yesus telah bangkit. Ampuni kami Tuhan, berikan hati yang baru, berikan hati yang lembut, hati yang mau taat kepadamu. Dan biarlah hidup kami, hati kami boleh selalu diisi oleh firman-Mu. Firman-Mu yang akan menggerakkan kami, firman-Mu yang akan menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati firman-Mu, berkati kami semua yang sudah membaca dan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami, boleh kami simpan dan boleh kami lakukan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat masuk ruangan gereja, Bapak Ibu Saudara sudah menerima amplop-amplop persembahan. Boleh diisi sebelumnya kita akan berdoa. Saya minta nanti dengan hormat Ibu Yuli yang akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk siang hari ini. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk membawa persembahan kami kepadamu. Biar Tuhan Engkau yang mempersiapkan hati kami semua Tuhan. Kami boleh membawa persembahan kami biar terpakai untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau memberkati kembali sidang jemaat-Mu terlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat selama 1 pekan ke depan Bapak Ibu Saudara. Doa pagi jemaat Paturyani Bandung dan Cimahi dengan program Selamat Pagi Paturyani akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 atau setengah 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya ada ibadah doa Rabu 27 April 2022 pukul 6 sore di tempat ini, onsite. Selanjutnya ibadah WBI. Para kaum ibu boleh mengikuti ibadah ini Sabtu 30 April 2022 pukul 11.30 atau setengah 12 siang di tempat ini. Dilanjut sorenya ibadah pemuda di tanggal yang sama 30 April pukul 6 di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Bagi yang merasa pemuda dan remaja boleh mengikuti fellowship ibadah di tempat ini. Selanjutnya ada suara penggembalaan Gereja Betel Indonesia Paturyani. Link akan dikirimkan melalui grup WhatsApp yang akan di-share pada hari Senin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri atau anak atau keponakan sekolah minggu boleh mendaftarkan dirinya melalui formulir yang bisa diambil ke Saudari Siska atau guru-guru sekolah minggu. Selanjutnya persembahan GB Paturyani bisa melalui transfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening di atas. Bapak Ibu Saudara mungkin boleh difoto atau diketik. Selanjutnya mohon didoakan bersama-sama Ibu Sofi yang saat ini sedang melakukan terapi berjalan untuk kakinya. Kita dukung doa sama-sama supaya Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna. Kemudian laporan keuangan gereja, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan bisa melihat di papan pengumuman di depan saat keluar mulai dari Januari sampai dengan bulan Maret. Selanjutnya jemaat diharapkan mengikuti vaksin booster atau vaksin ketiga di puskesmas terdekat. Dan yang terakhir tidak hentinya kami mengingatkan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Mari saudara-saudara saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
pujian kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami, ibadah Paskah, ibadah hari kemenangan-Mu, hari kebangkitan-Mu dari awal hingga akhirnya. Berkati pujian kami, berkati firman-Mu yang telah kami baca dan dengar, berkati persembahan yang akan kami bawa kepadamu. Kiranya semua jemaat boleh memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kami pulang, kami berdoa untuk Ibu Sofi Harefa yang sedang dalam proses terapi berjalan. Mari Tuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-Mu ini. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa juga untuk kehidupan kami masing-masing umat-Mu Bapa, baik yang menempuh pendidikan, yang bekerja, yang berusaha. Kiranya Tuhan curahkan berkat-Mu atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau yang memeliharakan kehidupan kami, memberi kekuatan kesehatan, sehingga kami dimampukan untuk dapat melakukan apa yang menjadi tugas pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tidak habis-habisnya kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur kalau bangsa Indonesia boleh melewati masa pandemi demi masa dengan baik. Dan saat ini bangsa Indonesia masih terus berjuang untuk memulihkan keadaan perekonomian, keadaan apapun juga, keamanan, ketenangan, kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Berikan hikmat akal budi bagi para pemimpin negara kami. Berikan keamanan dan ketenangan, khususnya di wilayah-wilayah yang sedang bertikai. Di Papua, Tuhan berikan keamanan. Tuhan pakai tenaga TNI, Polri atau siapapun juga yang menjaga keamanan di wilayah tersebut. Beri kekuatan, berikan kesehatan, berikan pengharapan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa kami pada siang hari ini. Kami bersyukur sekali lagi kepadamu. Kami boleh merayakan hari kemenangan-Mu dengan penuh sukacita di dalam rumah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu yang boleh membaharui hati kami, memberikan semangat yang baru untuk kami terus beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan pimpin kami pulang sebagaimana Tuhan pimpin kami datang di tempat ini. Tuhan jaga lindungi kami dan berikan kekuatan kesehatan untuk kami terus melakukan apa yang menjadi tugas pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera dan kasih sayang dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang besar.